Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hormon dan endokrin dari mata kuliah fisiologi hewan air. Pada kelompok kami beranggotakan Farah Faikotus Silvia, Ali Amiranti, Dinda Safa Azania, Gita Safa Felisa, Abdul Rosiki, dan Hoizuran Mazis. Endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran untuk mengalirkan hasil sekresinya. Hasil sekresi dari kelenjar ini berupa senyawa kimia yang disebut hormon, sehingga kelenjar ini dapat pula disebut sebagai kelenjar hormon. Hormon dialirkan ke dalam darah atau limfa menuju organ target. Hormon adalah senyawa aktif yang dihasilkan oleh kelenjar hormon atau kelenjar endokrin yang dalam jumlah kecil dibawa oleh darah menuju organ target yang dengannya menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis. Jadi, hormon berfungsi sebagai pembawa pesan atau mediator kepada organ target dan pesan itu diterjemahkan oleh organ target sehingga terjadi berbagai perubahan fisiologis di organ target. Berikutnya terdapat kelenjar endokrin dan fungsinya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Berfungsi untuk mengeluarkan hormon di hipotalamus dan meneruskan sel sekretori baru dari neurohipofisis ke dalam aliran darah. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroksin yang mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan paratormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Yang keempat ada hipotalamus, berfungsi untuk mengirim suatu signal ke kelenjar adrenal. Kemudian yang kelima ada kelenjar adrenal, berfungsi untuk mengatur respons stres pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin. Yang terakhir ada kelenjar gonad. Gonad adalah kelenjar endokrin dalam struktur dan pertumbuhan. Sistem kerja hormon sebagai pembawa pesan atau mediator kepada organ target dan pesan itu diterjemahkan oleh organ target sehingga terjadi berbagai perubahan fisiologi di organ target. Metode komunikasi ini dinamakan endokrin atau sekresi internal dan hasil sekresi tersebut disebut hormon. Hormon memiliki 3 mekanisme kerja utama terhadap sel target, yaitu yang pertama, mengubah permeabilitas saluran atau membran dengan bekerja pada protein saluran yang sudah ada. Selanjutnya, bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel. Dan yang terakhir, pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Hormon dalam bekerja juga membutuhkan reseptor spesifik. Berikut merupakan gambar ikan beserta letak sistem endokrinnya dan sistem kerjanya. Selanjutnya, faktor yang dapat mendukung dan menghambat kerja hormon. Hasil sekresi dari kelenjar endokrin berupa senyawa kimia yang disebut hormon, sehingga kelenjar ini dapat pula disebut sebagai kelenjar hormon. Ada 3 cara bagi hormon dalam mencapai organ target, yaitu difusi sederhana di dalam sel atau dari satu sel ke sel lainnya di dalam organ. Yang kedua, transportasi melalui darah, limfa, atau berbagai macam cairan tubuh sehingga langsung mencapai organ atau sel. Dan yang ketiga, secara tidak langsung melalui lingkungan luarnya. Hormon berdasarkan sifat kerjanya dalam menstimulasi organ target dibedakan menjadi 2, yaitu hormon tropik dan non-tropik. Hormon tropik adalah hormon yang bekerja mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekresikan hormonnya. Contohnya gonadotropin, releasing hormon GnRH yang disekresikan oleh hipotalamus akan bekerja pada hipofisis dan memicu sekresi hormon gonadotropin 1. Hormon non-tropik adalah hormon yang bekerja di jaringan target non-endokrin. Contohnya, aldosteron yang dibebaskan dari bagian korteks adrenal dan bekerja di organ ginjal untuk menstimulasi reabsorpsi natrium ke dalam darah. Faktor yang mendukung dan menghambat kerja hormon yaitu suhu, iklim, nutrisi, dan jenis kelamin dan salinitas. Ikan merupakan salah satu organisme yang juga memiliki sistem endokrin. Sistem endokrin pada ikan lebih sederhana, namun hampir sama dengan hewan vertebrata lainnya. Sistem endokrin disusun atas berbagai kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin inilah yang mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon.
Nah, contoh biotanya adalah ikan mas dengan nama latin Cyprinus carpiolin. Kelenjar-kelenjar endokrin pada ikan mas antara lain hipofisa, hati, ginjal, gonad, dan kelenjar urofisis. Selanjutnya adalah hormon percepatan sistem ganti kulit pada golongan hewan krustasean, yaitu berupa prusa tangkai mata atau ekstalk, dapat mempercepat ganti kulit dan pertumbuhan peroks. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar sinus dalam sistem ganti kulit adalah mole inhibiting hormone atau MIH. Adapun proses ganti kulit yaitu melalui organ Y yang memproduksi suatu hormon yang melakukan peranan positif. Jumlah air yang digunakan pada saat ganti kulit yaitu water balance hormone atau WBH yang dihasilkan oleh tangkai mata. Adapun hubungan kelenjar sinus dalam menghasilkan hormon pada sistem metabolisme, kelenjar sinus berperan dalam menghasilkan krustacean hyperglycemic hormone atau CCH. Hal tersebut menurut pendapat M. Boy pada tahun 2011. Adapun sel endokrin dan hormon pada hewan moluska yaitu sel endokrin non-saraf berasal dari bagian mesodermal dan diinervasi oleh neuron otak. Struktur-struktur endokrin adalah bagian dorsal dan lobus lateral pada siput dan optik kelenjar pada cumi-cumi. Lobus lateral secara fungsional berhubungan dengan LGCS dan mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Bagian dorsal menghasilkan hormon gonadotropik betina serta hormon X-disteroid. Kelenjar optik di cumi menghasilkan hormon gonadotropik dan menerima masukan inhibitor dari neuron otak. Gonad gastropoda palmate adalah sumber hormon yang penting untuk pengembangan dan fungsi kompleks kelamin aksesori. Selain kompleks neurosensori, kelenjar endokrin sejati ada pada moluska ini. Adapun studi kasus pada pemijahan ikan buatan yaitu pada ikan lele melalui sistem penyuntikan ovaprim. Ovaprim adalah hormon suntik yang digunakan untuk mempercepat reproduksi pada bagian induk ikan seperti ikan hias, koki, mas, lele, patin, dan gurame. Adapun kandungan ovaprim yaitu mengandung salon gonadotropin releasing hormone dan antidopamin yang berperan dalam mempercepat proses reproduksi ikan. Ovaprim membantu pengeluaran telur dan lebih banyak memproduksi sperma pada jantan sehingga kegiatan pemijahan secara buatan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan benih-benih ikan yang berkualitas dan lebih banyak. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.